Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Para sahabat sekalian, bergembiralah dan bersyukurlah ini malam sesuatu yang dihibahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka masuklah di dalam halaqah zikir. Semoga ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai tanda kepatuhan kita, tanda keberbaktian kita, tanda kita takluk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menambah-nambahnya ke dalam hati kita sebagai makhluk sejati yang berhadapan dengan Al-Khaliq yang Maha Pencipta, Maha Agung, Maha segalanya, dan kita harus merunduk di dalamnya lalu melakukan apa-apa yang diperintahkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada juga yang hari ini bertambah usia, ya. Alhamdulillah. Semoga Allah merahmati usia itu di dalam kehidupan, dan semoga di dalam persahabatan kita bertambah baik, bertambah indah akhlak, adab, bersama-sama kita mengarungi kehidupan di alam semesta ini. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini malam kita mengaji tentang sesungguhnya sudah berapa lamanya yang lalu, saya tidak tahu apa itu sudah ada 10 tahun yang lalu atau saya sudah tua, jadi suka lupa-lupa. Pernah mengaji juga itu Al-Uns, ya. Sebuah keadaan seorang pejalan, ya katakan pejalan sejati karena sudah memasuki sebuah keadaan itu. Sebuah kedekatan, keakraban, kesenangan mungkin, atau kegembiraan atas dasar kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu kalau saya tidak pandai membahasakannya. Kalau tidak salah di tahun-tahun belakangan yang saya katakan tadi, saya menerangkan hal-hal yang berada di keadaan lingkaran ini, saya malah berkata di dalam hati, aku tidak tahu dan aku tidak peduli apa namanya gerangan keadaan yang kurasakan ini. Ya, semoga bukan menjadikan berlaga kegagahan, akan tetapi kita semoga kita diselamatkan apabila ada seseorang memasuki keadaan al-uns ini. Jadi kalau dicocok-cocokkan mungkin bisa seperti itu, al-uns namanya di dalam istilah tasawuf. Di dalamnya ada gurur, sudah barang tentu. Gurur itu sampai kapan ada? Lalu meningkatnya keimanan di dalam perjalanan, itu adalah tanda-tanda. Lalu adab, itu adalah hasil-hasil. Sudah barang tentu adab ini di dalamnya ada kepatuhan. Saya memukulnya di dalam adab saja. Adab orang Islam sejati yang membersihkan dirinya, kira-kira bangkit adabnya seindah-indah adab. Kira-kira seperti itu. Maka dia orang yang takluk kepada Allah dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mengejawantah di alam semesta ini dengan segala keindahan, dengan segala gerak-geriknya adalah manfaat bagi seluruh ciptaan. Kira-kira seperti itu. Seperti siapa gerangan? Seperti yang dipercontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat sekalian, ada tipuan karena kedekatan. Baik, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala
Ada tipuan-tipuan yang apabila tidak dituntun atau Allah belum memberikan kesadaran, saya memakainya saja seperti itu, dia akan terbuang, dia akan terlempar jauh, dan mungkin bahasa yang cocok yang terbuang itu. Karena apa gerangan? Karena kesalahan menilai sebuah keadaan dan kilah-kilah yang ada di dalam kepalanya. Menjadikan dia terbuang. Ini bila tiada yang membimbing dan tiada bertanya. Dan apabila keakuannya tetap tinggi sehingga dia menilai dirinya bahwa dia merasa sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa gerangan dia terbuang? Adabnya hilang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan memberi contoh bagaimana manusia dengan manusia dan bagaimana manusia dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam keakraban. Sehingga adab tadi disebut di dalamnya ada ghurur. Karena ilmu yang disebut apa namanya al-uns ini yang saya maksud itu tetap makom demi makom, tahapan demi tahapan yang ada. Setiap tahapan, rasa yang dirasakan, jenis peribadatan, daya fikir, energi sudah barang tentu seperti itu, dan keindahan. Nah ini, maka itu ada di dalam makom-makom tentang kedekatan. Kalau saya tidak lancang berbicaranya seperti itu. Baik, yang pertama dulu manusia. Di dalam adab thariqah, apa kitabnya? Tanwirul Qulub, ya, ada adab-adab thariqah di situ. Seorang syekh di sini tidak diberlakukan karena terlalu keras mungkin. Tapi ada yang tetap syekhnya menjaganya. Dan untuk dirinya, untuk syekhnya, dan untuk mengangkat darajatnya, kalau berkemampuan mengangkat darajat para pengikutnya. Kira-kira seperti itulah bahasanya. Di dalam kitab Tanwirul Qulub, iya Tanwirul Qulub, ya. Karena saya membacanya di masa muda-muda begitu. Apabila seorang salik berhadapan dengan syekhnya, itu jaraknya 12 meter. Dan seorang salik tidak boleh menatap wajah seorang syekh. Dan tidak boleh bersuara keras. Apalagi yang lain mungkin. Nah ini kalau diterapkan mungkin agak kesulitan ya. Tapi sesungguhnya itu adab yang sangat menjaga keluhuran. Nah, saya beritakan. Keluhuran bagi sang salik. Maka adab itu harus dipakai. Untuk apa gerangan? Agar tidak ada gurur dan agar tidak terlempar dia. Mengapa seperti itu? Karena adab bisa hilang. Karena merasa terlalu dekat dalam rasanya, merasa akrob, saya katakan tadi, ada kesenangan di dalam kebergaulannya, maka segala adab bisa menjadi hilang. Dia akan terlempar. Belum lagi dengan berbagai macam kilah yang dibawa di dalam kepalanya. Berupa pendapat-pendapat. Berupa penilaian-penilaian. Bisa menilai. Karena terlalu dekat, dia bisa menilai gurunya, bisa menilai syekhnya. Wah, kok begini dan begitu. Ini dia di dalam al-uns itu
yang dilindungi karena setiap tahapan, setiap pendapat-pendapat, setiap makom, dan bahkan setiap orang yang memasuki keadaan itu, daya fikirnya akan berbeda-beda. Daya nalarnya akan berbeda-beda. Penyebabnya karena makomnya berbeda-beda, dan daya fikirnya berbeda-beda, termasuk nada jiwa yang dipermainkannya berbeda-beda terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi antara manusia dan manusia. Seorang salik misalnya kepada syekhnya, atau seorang salik berkawan dengan salik yang lain. Yang tadinya saling menghormati, saling indah, malah saling mencari kesalahan. Dia tidak mencari kesalahan diri. Sedangkan tasawuf memusatkan kesalahan diri di dalam kehidupannya daripada mencari kesalahan orang lain. Dicari atau terlihat atau terbayang atau datang dinilai oleh kita berupa cakap-cakap. Itu yang disebut di dalam tasawuf manusia itu tidak diam. Nah, jadi diam itu bukan diam berlaga orang alim, beraga nunduk, beraga berwibawa, diam. Bukan. Kemelut di dalam dada kalian. Nah, yang menjadikan kejahatan. Menjadikan penilaian-penilaian. Di dalam al-uns ini, inilah yang dimaksud terlempar, akan terlempar. Dan Allah lah yang melemparkannya. Termasuk kita apabila masuk ke dalam al-uns ini, lalu hilang adab kita. Jubah yang dipakaikan berupa jubah keindahan. Nah, ini salah satunya al-uns ini. Jubah keindahan dipakaikan kepada kita. Merasa akrab, taqarrub ilallah, merasa nyaman, beroleh keindahan. Sehingga adab-adab syariat dan adab fluktuasinya keadaan hati, dia tidak memperhatikannya lagi. Baik, saya katakan, seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala atau antar makhluk, cinta dan cinta kepada makhluk. Yang paling pertama diingat mungkin saat langsung bangun tidur, sebelum tidur mau tidur ingat. Bangun tidur pun yang diingat dia, yang dicintai oleh kita. Segala pun yang difikirkannya untuk menggembirakan apa-apa yang dia cintai. Perhatikan manusia mencintai anaknya. Seorang kakek mencintai cucunya. Di dalam hatinya itu fitnahnya cukup besar itu. Ini juga sama, fitnahnya cukup besar. Sangat berbahaya. Dan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di dalam setiap orang, maka mungkin kalau al-uns ini ditanyakan kepada seseorang, dia akan menjawab lain, tidak sama dengan yang lainnya. Kalau 10 orang mungkin ada 10 penerangan tentang al-uns. Menurut kadar hatinya, menurut makomnya, menurut nada, gelombang nada jiwanya. Dan apa yang ada di dalam pikirannya. Dia akan menerangkannya. Tetapi seluruhnya adalah al-uns. Akrab dengan Allah Ta'ala, beroleh keadaan. Baik. Saya mengulangi yang sekian tahun yang lalu saya katakan. Yang saya bilang, aku tidak peduli yang satu ini. Namanya apa? Tapi keadaanku seperti itu. Yang kurasakan. Bahkan aku tidak tahu namanya ini apa.
Keadaan roja, daya harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mengejawantah di dalam dada. Keras, berkeinginan sangat dekat, daya harapnya yang lain tersingkir. Kebutuhan diri tersingkir. Yang ada daya harap taqarrub ilallah yang bercukup. Itu datang. Lalu datang haya, berupa rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu khauf, saya katakan. Nah, ini mengaji di masa lalu, jadi saya mengulanginya ini. Rasa takut yang bercukup. Sebelum sholat saja sudah gemetar. Sudah berdiri saja di depan sajadah, dia belum bersisir. Dia takut, dia kembali dulu. Dia khawatir seluruh tubuhnya tidak total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi rambut yang dibasuh oleh air wudhu. Berapa banyaknya rambut kita tidak tahu. Kalau tidak bersisir, kalau tidak bersolek dulu, akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sudah berdiri di atas sajadah. Mulai gundah hatinya, rasa takut. Apakah rambutku yang tidak disisir, kecuali tidak ada sisir ya. Dia akan merapih-rapihkannya memakai tangan mungkin. Apakah dia ikut rambutku, seluruh tubuhku, menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah dia melekat dengan badanku? Apakah dia patuh yang sebanyak rambut kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ikut di dalamnya? Aku mau salat, aku mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu gelombang-gelombang itu yang ada. Nanti menonjol rasa takut. Tiba-tiba rasa takut menjadi tiada. Seperti hilang. Karena merasa kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, apakah aku begini? Rasa malu menjadi tiada. Gugurkah karena kedekatan aku tidak membawa jubahku yang engkau kenakan? Rasa takut dan rasa malu ini. Aku menghadap engkau berupa beroleh kenikmatan. Apakah termasuk ini di dalam adabku kepadamu, ya Allah? Bergoncang dan bergelombang. Terus silih berganti. Terus cakap-cakap hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berupa sebuah kebergantungan. Nah, ini sudah berganti dengan harap. Masuk lagi ke dalam harap. Yang lain tersingkirkan. Ya Allah, apabila aku kurang pantas. Rasa takutku kok menyebelah agak minggir sedikit. Rasa maluku ini. Maafkanlah aku ya Allah. Karena aku merasa terlalu senang berdekat dengan engkau ya Allah. Ampuni aku. Bukan hilangnya rasa takut lalu syariat menjadi tergeser oleh kita. Ini yang dimaksud yang terbuang. Ini yang dimaksud yang terlempar. Berlaga dia berdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga segala adab dia tanggalkan. Seperti apa gerangan? Seperti adabnya persahabatan antar makhluk yang awal-awal tadi saya bicarakan.
Ini dia, akan terlempar di makom-makom yang bertambah-tambah lagi. Rasa itu lebih jelas. Keadaan itu lebih jelas. Keindahan itu lebih jelas. Kebergantungannya juga lebih jelas. Maka daya jerit di situ terus diminta, yang ada daya harap yang tinggi. Sahabat sekalian, orang yang dalam keadaan seperti itu, imannya bertambah jelas. Tetapi dia harus tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu perangkat yang apabila itu tidak menyertainya dan Allah tidak menghinggapkannya, dia tidak bisa sampai. Apa gerangan? Ilmu. Ilmu harus terus itu terbawa. Karena setiap kilah-kilah manusia, cakap-cakap hati di dalam kedekatan itu ada kekurang ajaran. Nah, kira-kira bolehlah memakai begitu karena itu bahasa kekurang ajaran untuk kita, untuk diri kita. Saya memakai bahasa yang keras. Ini sebuah kekurang ajaran kita. Bukan berlaga, oh karena sudah dekat, lalu syariat tidak udah. Tinggalkan kalau bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayat para masyai terdahulu sudah mendekati sakaratul maut, masih memberi isyarat ingin diwudukan oleh para saliknya. Ada yang kurang, lalu beliau berbisik, janggutku katanya belum engkau basahi. Sebuah pertanda ini tetap daya, rasa, ketaklukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala justru bertambah tebal, bukan bertambah ada di dalam kekurang ajaran. Ini dia. Apabila kita bersahabat dengan orang alim, jaga itu agar bertambah tebal kecintaan, agar bertambah indah, bertambah cintai orang alim itu kepada kita. Masyaikh, para masyaikh bertambah cinta, maka bertambahlah hibah-hibahnya. Kalau bahasa Syekh Jordani Salam, wah energinya akan bertambah. Memang begitu. Memang begitu. Ini dia para sahabat sekalian. Saya menggambarkannya antar makhluk dan antara seorang manusia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kecintaan yang indah, kedekatan, taqarrub ilallah yang saya katakan tadi. Bahkan dia menafikan dirinya. Ada seorang syekh tiba-tiba terlihat oleh salik-saliknya. Memang bertingkah aneh. Karena sudah tidak mampu ada menahan gerak badaniah karena keadaannya yang menggelora dan menguasai seluruh jiwa. Sehingga syekh itu tidak mampu menahan gerak badaniahnya. Dia menari-nari tanpa malu. Dilihat oleh orang banyak. Sepertinya syekh ini biasa-biasa saja, sadar. Ini kutanya juga sadar juga, biasa. Coba aku akan bertanya, syekh, mengapa engkau menari-nari? Ya, aku dalam keadaan gembira. Nah, ini yang saya maksud tadi. Gembira karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, seperti itukah engkau gembira? Ya. Tadi Allah berbicara kepadaku. Nah, sudah barang tentu bukan begini seperti makhluk lah.
Kata Allah Ta'ala, hei engkau Anu bin Anu. Saya lupa nama Syekh itu, maafkan saya. Hei Anu, katanya disebut bin Anu. Amalmu tidak ada yang diterima, katanya. Sejak itulah langsung aku menari-nari. Lalu kata saliknya, Syekh, mengapa dibilang kata Allah, amalmu tidak ada yang diterima? Lalu engkau terlihat malah gembira. Bukan itu, katanya. Paling tidak namaku disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia tanda kecintaan sejati. Karena namaku disebut, katanya, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga gerak badaniahnya itu tidak mampu dikendalikan. Bukankah para pecinta sejati seperti itu? Bukankah makhluk dan makhluk yang saling mencintai juga seperti itu, tidak memperdulikan yang lain. Yang ada adalah jalur keindahan yang disebut hub atau mahabbah atau al-uns, sebuah keadaan kegembiraan yang sedang menggelora di dalam dadanya. Semoga ini menjadi contoh-contoh bagi kita dan semoga khususnya saya yang menerangkan tentang ini semoga tidak salah dan semoga saya pandai mengerjakannya dan semoga saya tidak terpeleset di perjalanan. Kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita ada salah-salah di dalam perjalanan ini, ya Allah, ampuni kami karena segala kelemahan kami. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.